Pengen dapat tiket menuju surga nggak? Nah, kalau pengen berarti puasanya harus benar. Karena itu Allah mengajarkan, Rasulullah mengajarkan, ulama mengajarkan, jangan pedulikan urusan dengan manusia. Ketika ada permasalahan, kembalilah kepada Allah. Insya Allah hatinya lebih tenang, insya Allah hatinya lebih nyaman. Nanti di surga insya Allah tidak ada kesedihan. Di surga adanya senang, senang dan mudah-mudahan semua menjadi ahli surga. Amin Allahumma. Amin. Amin Allahumma. Amin. Dan yang terakhir, ciri ahli surga adalah yadul sakhir, tangan yang derma. Makanya sekarang baru digalakkan namanya dakwah filantropi. Apa itu dakwah filantropi? Dakwah dengan kedermawanan. Dakwah itu mengajak kebaikan. Dakwah itu bukan dengan ceramah seperti saya. Orang yang dermawan, orang yang menginfakkan hartanya, itu juga bagian daripada dakwah yang merupakan dijanjikan oleh Allah. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah. Siapa yang lebih ucapannya yang paling indah, yang paling bagus daripada orang yang dakwah mengajak kepada jalan Allah. Tapi yang dimaksud dakwah ini tidak hanya sekedar dengan ucapan, tapi orang yang menginfakkan sebagian hartanya itu juga bagian daripada dakwah. Oleh karena itu tadi disebutkan NU memanggil melalui lazisnya untuk ikut membantu saudara-saudara kita yang berada di Palestina. Ada yang sudah sampai di Palestina? Alhamdulillah, saya sudah 2 kali nyampe di sana. Dan yang terakhir kemarin pas baru perang-perangnya, belum ada gencatan senjata. Nekat betul. Para lazisnu ini yang di Jakarta juga mereka memasukkan bantuan dari Mesir ke arah jalur Gaza. Tapi saya masuk langsung ke Palestinanya dan ke Masjidil Aqsa. Alhamdulillah, ya awalnya juga kita serem dan ngeri. Kalau ditembak langsung sih insya Allah tidak, karena kita visitor atau peziarah. Tapi kalau ada peluru nyasar, kalau ada bom yang nyasar, Masya Allah, ini gara-gara visanya udah turun, bookingnya tiket sudah dipesan, hotelnya sudah dipesan. Akhirnya mau tidak mau daripada uangnya hilang, saya yang ditugaskan untuk membimbing. Bismillah berangkat ke Palestina. Alhamdulillah diberikan keselamatan oleh Allah sampai hari ini bisa berjumpa dengan Ustaz. Di sana keadaannya mengenaskan, anak-anak kecil meminta-minta, orang-orang yang banyak tinggal janda-janda. Karena di sana laki-laki sangat terbatas. Begitu muda ikut perang mati, muda ikut perang mati. Kondisinya semua bahan mahal. Saya tanya yang murah apa di sana? Nyawa katanya. Nyawa manusia murah. Setiap hari ada yang mati. Makanya ini perlu uluran bantuan panjang kita. Siapa tahu dengan kita meringankan beban saudara-saudara kita, beban kita juga diringankan oleh Allah Subhanahu. Dan inilah rahasianya sedekah. Rahasianya sedekah. As-sedekatu tadfa'ul bala. Jangan punya masalah apapun, jangan mau punya hajat apapun. Kalau masalahnya mau cepat dikabulkan oleh Allah, mau cepat dikasih solusi oleh Allah, hajatnya mau cepat dikabulkan oleh Allah, maka silahkan percepat hajat Anda dengan bersedekah. Niki yang keempat, yadul sakhir, ciri ahli surga adalah derma. Mudah-mudahan kita menjadi ahli surga semua. Amin Allahumma. Oke, ini yang terakhir ngaji tentang Ramadan, disebutkan dalam Al-Quran. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang mukmin, diwajibkan atas kalian semua berpuasa
Kalau sudah berpuasa di akhir ayat, la'allakum tattaqun, pasti engkau menjadi orang yang bertakwa. Dan takwa itu adalah tiket menuju surga. Pengen dapat tiket menuju surga nggak? Nah, kalau pengen berarti puasanya harus benar. Oke, sekarang puasa bisa membuahkan ketakwaan, dan takwa adalah tiket menuju ke surga Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, bagaimana puasa itu bisa membuahkan ketakwaan? Adalah puasa yang benar-benar kita jiwai dengan keindahan. Pertama, menyambut Ramadan dengan senang hati. Ibu-ibu kemarin kalau datang Ramadan ini senang apa susah? Senang. 1 poin. Ini baru 1/4 tiket surga. Sekarang puasa semua atau enggak? Puasa. Boleh enggak ibu-ibu? Ada yang enggak? Boleh saja. Bahkan tidak boleh puasa kalau sedang datang tamu. Sama aja ya. Itu bahkan tidak boleh puasa. Allah, ibu dapat diskon. Kita yang laki-laki nggak dapat diskon. Full 100%. Itu puasanya harus kita upgrade supaya dapat menjadi takwa. Ini puasa tidak hanya sekedar menahan makan, menahan minum, tidak berhubungan suami istri dari subuh sampai maghrib. Itu puasa yang sudah biasa. Kalau orang-orang Hongkong ini harus di-upgrade puasanya. Dia dapat tiketnya itu VIP. Mau tiket VIP ke surga? Mau. Puasanya harus di-upgrade, harus dinaikkan. Jadi yang berpuasa tidak hanya menahan makan dan minum, tapi telinga kita berpuasa, mata kita berpuasa, lisan kita berpuasa, tangan kita berpuasa, kaki kita berpuasa. Siap berpuasa seluruh anggota badan kita? Insya Allah. Bagaimana puasanya telinga? Tidak mendengarkan omongan yang jelek-jelek, tidak mendengarkan ghibah, tidak mendengarkan semua yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana puasanya mata? Tidak melihat yang jelek-jelek, tidak melihat yang seronok katanya, bahasa Malaysia ini. Bahasa Jawa ini orang lihat yang saru-saru. Tidak melihat sesuatu yang diharapkan oleh Allah. Bagaimana puasanya lisan? Paling aman baca Al-Quran, paling aman baca sholat. Al-Quran itu enak, dipandang saja dapat pahala. Jadi ibu-ibu nyuwun sewu, mohon maaf kalau yang kebetulan tidak bisa baca Al-Quran, silahkan pandang Al-Quran, itu sudah ada pahala. Murotal didengarkan, berarti telinga kita dapat pahala. Bukan gak berarti, wah Pak Ustadz bilangnya suruh lihat Quran aja gak usah baca. Bukan. Yang gak bisa baca, lihat aja dapat pahala. Apalagi membaca. Kemudian bagaimana puasanya tangan? Jagalah tangan, jangan kau nodai. Tangan menahan diri dari hal-hal yang kurang baik. Kalau tidak baik, jelas harus ditinggalkan. Kurang baik pun sebaiknya ditinggalkan. Gunakan HP hanya untuk kebaikan. Kalau berhasil di bulan Ramadan, maka insya Allah setelah Ramadan lebih baik. Bagaimana puasanya kaki? Tidak berjalan kecuali kepada majelis kebaikan, ke masjid, ke majelis PD. Ya, kalau FG food ini makanan karena sudah dekat waktu maghrib. Ya, kalau kita sudah biasa dengan puasa seluruh badan kita, kalau mau dapat tiketnya ke surga VIP, lebih jos lagi, maka yang terakhir harus puasa hati. Hati ini banyak penyakitnya.
hati ini banyak kotorannya. Mumpung bulan Ramadan, kita cuci hati kita. Sudah pernah mencuci hati? Kira-kira di antara kita semua banyak nggak penyakit hatinya? Banyak. Ngaku semua? Ngaku. Di bulan Ramadan nggak boleh bohong? Ya. Jujur. Jadi penyakit hati itu luar biasa. Kadang-kadang yang sakit tidak merasa punya penyakit. Kalau penyakitnya pusing, penyakitnya mual, muntah, emah, itu kan yang punya penyakit terasa, betul? Tapi kalau penyakit hati, orang yang bakhil, orang yang sering hasut, orang yang pelit, orang yang takabur dalam hatinya sombong, kadang-kadang bahkan sering mereka sadar nggak kalau penyakitnya ada di hati? Yang sadar orang-orang di sekelilingnya. Sing ngerasa nona ada orang sombong itu temennya, kawannya, saudaranya yang duduk di sampingnya. Oh, orang ini kok sombong. Yang punya penyakit sendiri terasa atau tidak? Tidak. Itu yang perlu diwaspadai. Dan satu lagi, penyakit hati akan dibawa mati dan dihisab di akhirat nanti. Kalau penyakit fisik, orang penyakit kanker, penyakit apa, mati, selesai penyakit. Tapi yang punya penyakit hati, penyakit hasud, penyakit takabur, penyakit sombong, setelah mati masih ada hitungannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Akan dihisab kesombongannya, akan dihisab hasudnya, akan dihisab bakhilnya. Oleh karena itu, mumpung ini momen bulan Ramadan, kita akan mendapatkan tiket VIP menuju surga jika bisa berpuasa hati kita. Coba dirasakan di bulan Ramadan, benar-benar dinikmati puasa kita. Hilangkan rasa dengki, hilangkan sakit hati, hilangkan dendam kepada siapa saja. Bersihkan hati kita. Yakin nikmat betul. Betul nikmat. Kalau kita ngurusin orang lain, ngurusin nikmat orang lain, sakit hati kepada orang lain, akan bikin kita semakin sakit hati dan sedih. Tapi kalau kita lepas semua urusan yang berhubungan dengan manusia, di bulan Ramadan kita coba bersihkan hati kita. Kalau tidak bisa membersihkan hati tiap hari, mungkin sepanjang tahun Ramadan ini dijadikan sebagai vacuum cleaner ya gitu ya, untuk membersih lantai. Kita bersihkan hati kita. Jadi ke surga itu ada yang tiketnya biasa, ada yang tiketnya VIP, ada yang tiketnya VIP, tergantung jenis puasanya. Pilih yang mana? VIP. Kalau VIP tadi masuk surganya pakai sepatu, pakai gelang, bawa HP, ada AC-nya, masya Allah, dan fasilitasnya lebih luar biasa lagi. Yang namanya surga. Nah itu tergantung puasanya. Makanya kalau puasa hanya menahan makan dan minum, tiketnya biasa. Kalau puasanya pakai puasa mata, puasa telinga, puasa tangan dan kaki, tiketnya sudah lumayan VIP. Bisa lagi di atas itu kalau hatinya juga ikut berpuasa. Kalau sudah kita di tingkat VIP atau VVIP, yakin buahnya adalah la'allakum pasti menjadi orang yang bertakwa semua. Amin Allahumma. Dan takwa itu adalah tiket satu-satunya menuju ke surga. Amin Allahumma. Terakhir, mudah-mudahan untuk keberkahan semua. Tidak usah pakai ayat Quran yang susah-susah. Kita cukup bisa mengobati diri kita dengan sama-sama membaca Fatihah. Fatihah ini luar biasa. Tapi ini saya ijazahkan, saya kasih doa Fatihah yang khusus karena Fatihah saya ini harus sambung kepada guru saya. Fatihah saya persis dengan bacaan Fatihah guru saya Hamid Alkam. Fatihahnya berusaha sama dengan gurunya Syekh Yasin Al-Fadani. Syekh Yasin Al-Fadani sampai dengan gurunya, sama dengan gurunya, sampai kepada sahabat Nabi Samhuris, sampai kepada Rasulullah SAW. Jadi bacaan Fatihah saya ini nyambung. Kalau nyambung ini ada berkahnya, ada hasilnya. Mau nggak kita kasih ijazah yang itu? Jadi nanti saya baca Fatihah sekali, ibu-ibu mendengarkan.
Setelah itu ibu-ibu silahkan membaca Fatihah. Kalau sudah membaca Fatihah itu berarti Fatihah ibu sambung. Fatihah yang ibu baca sesuai dengan yang pernah saya baca. Yang saya baca pernah sama dengan guru saya sama dengan gurunya. Kalau nggak salah saya di urutan ke-33 atau 34 sampai kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah kalau sudah punya doa Fatihah itu Al-Fatihatu lima quri'atlah. Fatihah ini bisa untuk segala keperluan. Bisa untuk segala keperluan. Nanti caranya membaca Fatihah bisa dibaca Fatihah cukup sekali. Boleh dibaca di air kemudian diminum, atau boleh dibaca di tangan kemudian tiupkan tangan, usapkan seluruh badan atau tempat-tempat yang sakit, misalnya sakit perut diusapkan ke perut. Bacanya Fatihah cukup sekali, tapi ketika sampai Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in dibaca 9 kali. Tapi Fatihahnya harus nyambung dulu dengan Fatihah saya. Saya punya banyak yang nyambung gitu, ayat kursi juga nyambung kepada Nabi, Yasin juga nyambung kepada Nabi, ada Qul juga bisa nyambung kepada Nabi. Tapi waktunya panjang, mudah-mudahan kita dapat bertemu lagi. Amin Allahumma Amin. Mau di Hong Kong atau di Jakarta atau di Bima atau di Makkah Al-Mukarramah. Amin. Amin Allahumma Amin. Mudah-mudahan yang penting nanti ketemu lagi di surga. Amin. Ingin melihat wajah ibu-ibu nanti kalau di surga, Masya Allah. Amin. Karena diceritakan wanita yang solihah yang masuk surga lebih cantik daripada bidadari. Jangan khawatir, pokoknya nggak usah pakai skincare, nggak usah pakai glowing apa, di sana pasti lebih cantik dari bidadari.